Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana, saya dari kelas Informatika D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai shortest path pada graf menggunakan algoritma brute force. Algoritma brute force merupakan algoritma yang sangat kompleks karena untuk dapat menyelesaikan masalah dibutuhkan banyak masukan dan juga pertimbangan secara logis, karena algoritma ini membutuhkan jumlah langkah yang besar atau banyak dalam penyelesaiannya, dan tentu saja membutuhkan waktu yang berbanding lurus dengan jumlah langkah penyelesaiannya. Kadang-kadang algoritma brute force ini disebut juga dengan algoritma naif. Nah, di sini keuntungan penggunaan algoritma brute force adalah algoritma brute force ini mampu untuk menyaring satu dari sekian banyak solusi atau opsi yang ditawarkan, sehingga proses pemecahan masalah yang dilakukan akan menjadi lebih baik dan juga lebih optimal. Hampir semua masalah yang dipecahkan dengan menggunakan metode ini berjalan dengan baik. Kelemahan dari algoritma brute force adalah algoritma ini sangat sulit untuk digunakan pada kebutuhan pemecahan masalah yang cepat. Hal ini disebabkan karena algoritma brute force membutuhkan kumpulan banyak opsi terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Hal ini membuat pertimbangan dalam memilih opsi akan menjadi lebih lambat. Di sini ada cara kerja dari algoritma brute force. Yang pertama adalah kita list setiap solusi yang mungkin dengan cara sistematis. Kemudian kedua adalah kita evaluasi setiap kemungkinan solusi secara satu per satu dan simpan solusi terbaik yang ditemukan sampai sejauh ini. Ketiga adalah bila pencarian solusi berakhir atau bila elemen pada antrean sudah tidak ada atau queue pada saat ini kosong seperti itu, maka kita akan berhentikan kita akhiri pencarian dan kita umumkan solusi terbaiknya seperti itu. Lanjut, di sini ada problem masalah, yaitu kita akan mencari jalur lintasan terpendek dari vertex C ke vertex F. Sebenarnya di sini adalah vertex F bukan D, dengan menggunakan algoritma brute force. Simulasi langkah-langkahnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kita butuh sebuah antrian atau queue untuk menyimpan node-nodenya. Karena kita sudah tentukan tadi vertex awalnya adalah vertex C, jadi otomatis yang kita masukkan terlebih dahulu ke dalam antrian adalah vertex C. Di sini kita lihat kita masukkan vertex awal ke dalam queue, kita add C ke dalam antrian. Setelah itu di sini kita cek apakah queue pada posisi front elemen queue pada posisi front ini merupakan solusi. Pada saat ini elemen terdepan dari queue adalah C. Kita cek apakah C merupakan solusi. Karena C bukan merupakan solusi, maka kita lanjut apakah C ini memiliki vertex yang adjacent dengannya. Kita lihat di sini bahwa C mempunyai beberapa vertex yang saling adjacent dengannya, yaitu adalah vertex B dengan D. Maka dari itu kedua vertex ini kita akan masukkan ke dalam antrian. Gambarnya sebagai berikut. Sekarang posisi elemen antriannya sudah berubah. Di sini sudah terisi 3 elemen antrian dan elemen terdepannya masih C. Kemudian di sini kita perbarui titik awal dan kita keluarkan elemen pertama dari antrian. Jadi di sini kita akan keluarkan tadi ya, di sini kita perbarui titik awal dan kita keluarkan elemen pertama dari antrian. Jadi kita akan mengeluarkan C ini dari antrian. Selanjutnya, maka setelah kita keluarkan C dari antrian, kita
kembali ke kita keluarkan C dari antrian. Selanjutnya kita kembali ke langkah awal sampai bila Q kosong. Maksudnya adalah kita akan terus kembali ke langkah pertama sampai bila elemen di dalam Q ini kosong. Jadi setelah elemen di dalam Q ini sudah tidak ada, maka proses pencariannya itu diakhiri dan kita umumkan solusi terbaiknya, seperti itu. Maka dari sini kita bisa lihat kita menuju ke langkah awal lagi, kita periksa vertex paling depan Q. Karena tadi C sudah dikeluarkan, jadi otomatis elemen terdepan sekarang ini adalah B. Jadi sama seperti C, kita cek apakah dia merupakan solusi. Karena C ini bukan merupakan solusi, kita lanjut, kita cek apakah B ini memiliki vertex yang saling adjacent dengannya. Oke, kita periksa di sini ada beberapa vertex yang saling adjacent dengan vertex B, yaitu adalah ada D, C, G dengan A. Tetapi karena si C ini sudah ada di dalam lintasan jalur dari vertex B, maka yang hanya kita masukkan adalah vertex D, G, A dengan B. Kita rentangkan, maka bisa kita lihat seperti ini. Dan tadi ketiga vertex ini kita akan masukkan ke dalam antrean atau Q, dan sekarang elemen di dalam Q ini sudah ada 5 dan elemen terdepannya masih B. Setelah itu adalah kita lanjut, kita perbarui titik awal atau kita keluarkan B dari antrian dan kita kembali ke langkah awal sampai antrian di dalam Q ini kosong. Oke, seperti ini kita keluarkan B dari antrian dan nampak sekarang ada tersisa 4 elemen di dalam antrian, di mana elemen terdepannya adalah D. Jadi kita periksa vertex paling depan, yaitu kita pakai operasi Q.pick. Di sini ada D, kemudian kita cek apakah D merupakan solusi. Karena D bukan merupakan solusi, kita lanjut apakah D ini memiliki vertex yang adjacent dengannya. Kita cek di sini apakah D ini memiliki beberapa vertex yang saling adjacent dengannya, yaitu adalah vertex G dengan B. Kita tidak masukkan C karena C ini sudah masuk ke dalam lintasan dari vertex D. Maka kita rentangkan seperti ini. Setelah kita rentangkan, kemudian kedua vertex ini kita masukkan ke dalam Q. Di sini ada tambahan elemen yaitu G dengan B. Setelah itu kita perbarui lagi titik awal, kita keluarkan elemen pertama dari antrian, maka kita keluarkan D dari antrian seperti ini. Maka posisi elemennya sekarang atau elemen terdepannya adalah A. Kita periksa apakah A merupakan solusi. Karena bukan, jadi kita lanjut, kita cek apakah A ini memiliki vertex yang adjacent dengannya. Kita lihat A ada beberapa, yaitu ada F dengan G. B tidak kita masukkan karena dia sudah berada dalam jalur lintasan dari si vertex A ini. Jadi yang kita masukkan hanya F dengan G. Kita rentangkan, kita bisa lihat gambarnya. F dan G ini kita masukkan ke dalam Q. Selanjutnya kita perbarui titik awal lagi. Kita keluarkan elemen pertama dari antrian. Kita keluarkan A. Kita ulangi langkah tersebut, pokoknya sampai elemen di dalam Q ini kosong. Oke, nah sekarang di sini setelah kita keluarkan A dari antrian, kemudian ada vertex D, kemudian kita cek apakah D ini memiliki merupakan solusi. Karena D bukan merupakan solusi, maka kita lanjut apakah D memiliki vertex yang adjacent dengannya. Kita lihat di sini ada
hanya ada mana ya, D. Di sini hanya ada berapa nih? Ada 3, yaitu C, B, dan G, tetapi karena C dengan B ini sudah ada dalam jalur lintasan vertex D, maka yang hanya kita rentangkan adalah G. Seperti ini. Maka kita masukkan G ke dalam Q atau antrian. Setelah itu lanjut kita perbarui titik awal, kita keluarkan elemen pertama dari antrian, yaitu kita keluarkan vertex D ini dari antrian sebagai berikut. Dan sekarang elemen terdepan pada Q itu adalah G. Selanjutnya kita periksa lagi, kita periksa apakah G ini merupakan solusi. Karena G bukan merupakan solusi, kita lanjut apakah dia memiliki vertex yang adjacent dengannya. Kita lihat di sini G memiliki beberapa vertex yang saling adjacent dengannya, yaitu adalah vertex D, kemudian vertex B, vertex A, E, dan F. Ada berapa ya? Ada 5. Tetapi karena B ini sudah masuk dalam lintasan vertex G, jadi yang kita masukkan hanya node D, E, A, dengan F. Jadi hanya 4 node seperti ini. Kita rentangkan G, D, E dengan F. Oh, sebenarnya di sini bukan G ya, tetapi D. D, A, D, E, F. Di sini ada A, bukan. Oke, di sini A, D, E, F. Di sini bukan G tapi A. Setelah itu maka elemen antrian di Q kita bisa lihat ada F. Elemen terakhir yang kita masukkan ada 4, yaitu F, E dengan F, E, dan A. Dan elemen terdepannya adalah D. Setelah itu lanjut kita keluarkan G ini atau elemen pertama dari antrian. Maka elemen terdepan pada saat ini adalah B. Kita kembali ke langkah awal sampai bila Q kosong. Jadi kita lanjut, kita periksa vertex paling depan, yaitu ada B. Di sini B. Kemudian kita cek apakah B ini merupakan solusi. Karena B bukan merupakan solusi, kita lanjut apakah dia memiliki vertex yang adjacent dengannya. Kita lihat di sini di simulasinya B ini memiliki vertex yang saling adjacent dengannya, yaitu adalah ada vertex C, D, G dengan A, tetapi karena vertex C dengan D ini sudah ada dalam jalur lintasannya, maka yang hanya kita rentangkan adalah A dengan G. Kita lihat di sini A dengan G, kemudian kedua node ini kita masukkan ke dalam Q, G dengan A. Setelah itu adalah kita perbarui titik awal, yaitu kita keluarkan elemen pertama dari antrian. Jadi kita keluarkan B dari antrian, dan elemen terdepannya saat ini adalah G, dimana lanjut kita kembali ke langkah awal, karena Q ini masih terisi atau Q tidak dalam keadaan kosong. Jadi kita lanjut, kita periksa vertex paling depan yaitu G. Kita cek apakah dia merupakan solusi. Karena bukan, jadi kita lanjut apakah dia G ini memiliki vertex yang adjacent dengannya. Kita cek di sini ada beberapa, yaitu ada banyak ya. Ada D, B, A, E, F. Tetapi karena kita tidak masukkan D, karena D ini sudah ada dalam jalur lintasan vertex D, jadi yang kita masukkan hanya ada 4, yaitu B, A, E, dengan F. Kita rentangkan seperti ini, dan kita masukkan ke dalam antrian A, B, E, dan F. Lanjut, kita perbarui titik awal, kita keluarkan G ini dari antrian vertex G seperti ini, dan kita kembali ke langkah awal sampai bila Q dalam keadaan kosong. Jadi kita periksa vertex paling depan Q, sekarang adalah F, di sini F, dan karena
F ini merupakan solusi, jadi kita list dia dan kita langsung tandai. Setelah itu kita akan lanjut, kita keluarkan F ini dari antrian seperti berikut. Selanjutnya adalah kita kembali ke langkah awal sampai bila Q dalam keadaan kosong. Jadi tadi sudah ditemukan vertex solusinya, yaitu ada F. Vertex solusi pertama yaitu adalah F, tetapi karena Q ini masih terisi, antrian Q masih ada, jadi kita tidak akhiri pencarian. Seandainya antrian di atas ini sudah kosong, jadi otomatis tadi sudah ditemukan solusi terpendeknya yaitu CBAF. Tapi karena masih terisi, jadi kita lanjut pencarian jalur solusi terbaiknya lagi. Jadi kita periksa vertex paling depan Q, yaitu kita pakai operasi Q.pick. Nah, di sini ada G. Kita lihat, kemudian kita periksa apakah dia merupakan solusi. Karena bukan, jadi kita tidak tandai. Maka dari itu, seterusnya kita kita cek apakah dia memiliki vertex yang adjacent di tengahnya. Di sini kita bisa lihat ada D, B, A, F. Tetapi kita tidak akan masukkan B dengan D. Apa tadi ya? Kita tidak masukkan A dengan B karena dia sudah ada dalam jalur lintasan vertex G ini. Jadi yang hanya kita masukkan adalah E, D, dan F. Kita rentangkan sebagai berikut. Dan langkah ini selanjutnya kita akan terus lakukan sampai bila Q kosong atau elemen di antrian ini sudah tidak ada. Jadi ada beberapa solusi lintasnya yang kita bisa lihat. Ada di sini CBEAF, kemudian kita temukan vertex solusinya. Juga ada jalur lintasan solusi lainnya, yaitu ada di CBGF, kita temukan F. Kemudian CDGF, kita juga temukan F. Ada lagi CBAGF, kita temukan lagi F. Kita akan terus melanjutkan pencarian ini sampai Q ini dalam keadaan kosong, seperti itu. Maka bisa kita lihat di sini beberapa solusi surface path-nya, yaitu ada 12, mulai dari CBAF dengan total jarak 11, kemudian CBGF 28, CDGF 27. Nah, kita akan memilih solusi yang mempunyai total jarak mempunyai nilai paling minimum, yaitu adalah solusi shortest pertama, yaitu adalah dengan jaraknya adalah sebanyak 11 dengan lintasannya yaitu CBAF. Jadi solusi jalur terpendeknya itu adalah lintasan CBAF dengan total jarak sebanyak 11. Seperti itu. Di sini di sini ada dua variabel yang akan kita inputkan nantinya di program. Ada label untuk menyimpan label-labelnya. Kemudian di sini ada adjacency matrix. Misalnya di sini kita bisa lihat bahwa antara A dengan E itu adalah dia tidak saling adjacent karena nilainya 0. Beda dengan A dengan B itu nilainya 7, berarti dia saling berhubungan. Selanjutnya kita lanjutkan ke program. Di sini kita buat project, new project, next, photo forage, check, as ready is not empty. Oh, udah dibuat kayaknya nih. Apa ini ya?
for C. Nah, kemudian di sini kita buat page cake baru, namanya misalnya test pet. Pertama adalah kita buat dulu kelas node-nya. Di sini node D. Ini lalat. Pertama adalah kita buat di sini vektor, namanya di sini vektor, tipenya vektor integer. Misalnya kita beri nama lintasan untuk menyimpan lintasan dari vertexnya. Kita isi dia 0 atau kosong. Oke. Add import. Kemudian di sini kita juga buat indeks untuk menyimpan indeks dari vektornya. Seperti ini, vektor vertex. Selanjutnya kita buat metode konstruktornya ini. Metode konstruktornya ini harus sama dengan nama kelasnya. Jadi kita buat di sini public, harus sesuai dengan nama kelasnya. Jadi kita beri nama node juga. Node dengan parameter input itu tipenya adalah vektor integer. Misalnya kita beri nama parent pet. Kedua adalah misalnya namanya adalah node index, node index seperti ini. Di sini kita set tadi lintasannya itu sama dengan new vector. Seperti ini. Selanjutnya sini kita cek if parent path ini kosong, maka kita akan tambahkan ke dalam lintasan. Di sini kita for misalnya integer x ini menampung nilai dari parent path. Parent path, dan kita tambahkan parent path ke dalam lintasan. Caranya adalah kita lintasan kita panggil operasi add. Add x seperti ini, dan sama juga kita akan tambahkan node indeks ini ke dalam lintasan. Berarti sini kita buat lintasan dot add node index. Oke. Dan kita buat di sini this index sama dengan node index. Selesai. Selanjutnya kita buat metode untuk menghitung bobotnya atau total bobotnya. Di sini kita buat public, tipenya itu double. Misalnya kita beri nama hitung bobot dengan parameter inputnya itu tipenya adalah double. Misalnya kita beri nama adjacency matrix M seperti ini, dan kita set dulu di sini. Kita buat variabel hasilnya itu tipenya double. Hasil kita set dia dulu adalah sama dengan 0. Kemudian kita cek di sini if adjacency ini tidak kosong dan lintasannya juga sama tidak kosong. Nah terus tidak sama, tidak kosong, dan size dari lintasannya itu lebih besar dari 1, berarti lintasan that size
lebih besar dari 1 seperti ini. Lanjut kita buat di sini double total bobotnya itu adalah awalnya adalah 0 juga. Kemudian kita lakukan perulangan di sini for untuk mengecek satu-satu vertexnya. For i sama dengan 1, di mana selama i lebih kecil dari size lintasan dot size, kemudian i increment, integer. Di sini kita buat integer, misalnya VA itu sama dengan lintasan get i kurang 1, kemudian integer VB sama dengan lintasan dot get index. Selanjutnya di sini kita cek if FA ini lebih besar atau sama dengan 0 dan FB juga lebih besar sama dengan 0 dan FA ini lebih kecil dari panjang dari adjacency matrix, berarti adjacency matrix juga sama untuk FB lebih kecil dari length adjacency length seperti ini. Maka di sini kita set double bobotnya itu sama dengan adjacency FA VB dan kita set total bobotnya itu ditambah sama dengan bobot. Oke, seperti ini. Maka ketika syarat ini tidak terpenuhi, mana sih syarat ini tidak terpenuhi? Integer ini VA-nya lebih besar, maka kita set di sini else kita keluarkan pemberitahuan was show tab print line error not responding. Itu parameternya tidak valid, maka total bobotnya akan tetap 0. Kemudian kita break. Setelah itu ketika operasi di atas berhasil dilakukan, di sini kita ubah hasilnya itu sekarang nilainya berubah menjadi total bobot, kemudian kita return hasil. Awalnya hasilnya tadi 0. Setelah ketika operasi ini berhasil dijalankan, maka berubah hasilnya menjadi nilai dari total bobot dan kita tampilkan return hasil. Selanjutnya di sini kita buat juga untuk mencetak lintasannya. Untuk mencetak lintasan misalnya kita beri nama public, tipenya void, misalnya namanya print lintasan, kemudian parameter inputnya tipenya double sama adjacency kemudian ada juga char, tipenya char. Di sini ada label seperti ini. Selanjutnya kita sort di sini, sort tab itu path-nya, kemudian kita cek if lintasan tidak kosong dan size dari lintasannya lebih besar dari 0. Lintasan dot size lebih besar dari 0, maka di sini kita sort tab print jalur lintasan itu sama dengan ditambah label lintasan
get indeks ke indeks pertama, itu indeks awal berarti, atau vertex awalnya berarti yang pertama tampil di sini adalah, kita mulai dari apa ya? Kita mulai dari mana tadi? Oh, kita mulai dari C. Jadi otomatis yang tampil di sini adalah C. C, seterusnya di sini kita lakukan, kita akan mencetak lintasannya. Di sini kita buat perulangan for integer i sama dengan 1 selama i lebih kecil dari size lintasan size i plus plus. Nah, kemudian kita sort kita tab print tambah label lintasan get ke i seperti ini. Nah, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kita keluarkan di sini else, kita show path-nya itu 0. Oke, selesai. Selanjutnya kita buat kelas generic queue, Java class generic queue. Oke, seperti ini. Lanjut di sini kita buat private linked list. Misalnya namanya adalah, kita beri nama daftar sembarang, daftar sama dengan new linked list. Kemudian kita import. Masih salah tulisannya, linked list. Selanjutnya kita buat meta konstruktornya public generic queue ya, nama kelasnya. Oke, generic queue. Kita buat di sini, kita isi list itu sama dengan new linked list. Oke, seperti ini new linked list. Kemudian yang pertama daftar tadi, namanya daftar. Kemudian kita buat fungsi untuk menambahkan elemen ke dalam antrian atau queue, berarti sini tipenya public, tipenya void, misalnya namanya adalah add, kemudian item, operasinya adalah di sini kita buat list dot add, kita panggil operasi. Kenapa daftar, mana address. Oke, selesai. Kemudian kedua adalah untuk public, untuk apa ya, mengeluarkan elemen dari antara public. Misalnya kita beri nama poll di sini kita return daftar elemen, berarti itu list mana poll. Oke, poll di sini. Selanjutnya kita buat operasi untuk mengecek elemen terdepan di queue. Public, tipenya adalah, tidak ada tipenya, kita beri nama pick, sama di atas kita return daftar get phrase. Oke, ini operasinya get pertama.
get freeze. Selanjutnya adalah untuk mengecek apakah queue dalam keadaan kosong. Di sini kita beri nama public, kemudian tipenya itu boolean karena hanya memuat true or false. Nilai keluarannya boolean, begitu enggak sih? Boolean. Oh gini, public boolean is namanya is empty. Is empty, operasinya return daftar dot mana is empty. Oke, ini yang terakhir adalah untuk mengecek ukuran dari queue-nya. Jadi di sini otomatis public kita pakai integer, misalnya namanya size. Sini kita set return daftar dot size, mana size. Oke, selesai kelas generate queue-nya. Selanjutnya kita buat kelas mainnya. New Java, kelas namanya adalah main, tab public static. Kita buat metode mainnya public static void main tab. Oke, lanjut kita isi sini lalut Ctrl C, kita isi. Oke, lupa satu. Selanjutnya di sini kita set yang pertama adalah vertex awalnya, integer. Vertex awalnya itu adalah karena kita mulai dari C, jadi berarti di sini nilainya 2. 0, 1, 2. Kemudian vertex solusinya itu sama dengan kita cari adalah F berarti 5 ya, ke 5. Selanjutnya adalah kita buat di sini instan dari kelas generate queue gini. Generate queue, dan di sini tipe generate-nya itu kelas node. Misalnya namanya adalah queue. Kita buat new generate. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat di sini instan dari kelas node. Sini node, misalnya namanya adalah root. Root itu new node. Di sini 0 dan vertex di sini vertex awal. Jadi kita set index vertex awalnya sebagai node. Kita set vertex awal ini sebagai node awalnya. Selanjutnya adalah kita tambahkan root ini ke dalam antrian. Jadi kita buat di sini queue, kita panggil operasi add. Root selesai. Selanjutnya kita buat di sini integer. Solusi didapat itu mula-mula 0. Kemudian di sini kita buat juga node akhir, node finish itu sama dengan kosong juga pertama. Kemudian kita buat di sini juga tipenya double. Solusi terbaik kita isi dia max value dari nilai maksimum dari dari double max value. Oke, kemudian kita buat label di sini pencarian. Kita buat sini while selama queue tidak kosong is empty. Kita set di sini node, tipenya node, dan kemudian namanya adalah node asal.
kita isi node asal ini sebagai elemen yang terakhir dimasukkan dalam antrian, berarti sini adalah q dot mana pick. Oke, pick. Kemudian di sini juga integer vertex asal itu sama dengan diambil dari node asal dot index. Mana index? Oke, selesai. Kemudian kita di sini periksa for i sama dengan integer i sama dengan 0, i selama not responding, selama i lebih kecil dari adjacency matrix vertex selama i lebih kecil dari panjang adjacency matrix vertex asal. Kemudian kita increment i plus plus. Selanjutnya di sini kita cek lagi jika vertexnya itu pad belum pernah dimasukkan ke dalam pad. Di sini pad enggak sih? Oke. Saya lupa, harusnya kita buat dulu di atas vektor baru dengan nama vet. Vektor di sini vektor tipenya integer. Sebelum kita isi di vektor integer, misalnya namanya adalah vet. Oke, dia adalah diambil dari node asal dot lintasan. Oke, kemudian kita import. Oke, jadi di sini bisa. Nah, jika vektornya ini belum pernah dimasukkan ke dalam lintasan atau vertex yang kita temukan belum pernah dimasukkan ke dalam lintasan, maka kita buat dulu di sini apa ini bobotnya. Bobot tipenya itu double, itu diambil dari adjacency matrix vertex asal I seperti ini, dan kemudian kita cek lagi apakah if bobotnya lebih besar dari 0, apakah dia saling adjacent. Kalau kemudian di sini kita buat node baru. Jadi misalnya jika vertexnya itu tidak pernah dimasukkan ke dalam lintasan dan juga dia bobot vertexnya ini lebih besar dari 0, berarti kita buat di sini node baru child, namanya anak node, child node sembarang namanya. Di sini kita kasih child node, itu merupakan new node pad i seperti ini. New node. Kemudian kita cek lagi if vertexnya ini yang kita temukan ini merupakan vertex solusi, maka kita tampilkan south print solusi. Kita solusi didapat. Solusi didapat. Kemudian ditambah titik.
Nah, seperti ini. Lanjut, kita cetak, kita print lintasannya. Kita pakai sini. Kita set child, kok nggak terpanggil child node. Oke, dan kita panggil print lintasan. Oke, seperti ini. Dan juga kita akan mencetak total jaraknya. Jadi kita buat dulu di sini. Kita isi dulu double t bobot itu diambil dari child node yang kita panggil operasi hitung bobot. Setelah itu kita sort, kita print sort total jaraknya. Nah, di sini kita panggil t bobot. T bobot. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita akan terus mencari solusi terbaiknya sampai Q-nya ini dalam keadaan kosong. Mana ya? Karena kan di sini if Q tidak kosong, jadi kita akan berhenti melakukan pencarian atau kita akan keluarkan solusi terbaiknya jika Q-nya sudah kosong, elemen antrian di Q itu sudah tidak ada. Jadi kita set di sini juga if total bobot, kok nggak bisa? Oke, if total bobot ini lebih kecil dari solusi terbaik yang kita tentukan tadi. Kemudian kita solusi solusi terbaik itu kita set menjadi isinya total bobot, dan node terbaiknya, node finishnya itu sama dengan child node atau node yang memiliki akhir dari node yang ditemukan, node finish sama dengan child node. Selanjutnya di sini jika vertex yang ditemukan itu bukan merupakan vertex solusi, maka kita akan tambahkan child node yang baru. Di sini kita titik else q dot add, berarti di sini child kok nggak bisa child node seperti ini, dan lanjut di sini kita lakukan q dot, kita keluarkan elemen dari antrian. Mana pol? Ini pol seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan mencetak lintasan terbaiknya atau lintasan akhir yang memiliki jarak atau lintasan terpendek. Di sini kita sort baris baru, kemudian kita sort lagi, sort solusi sortes terbaik, terpendek saja deh, terpendek, dan kita cetak lintasannya. Di sini node finish, mana node finish? Node akhirnya yang didapat. Oke, finish. Itu kita panggil operasi print. Kita panggil lintasannya. Kita tampilkan lintasannya, dan di sini kita buat baris baru dan kita tampilkan jaraknya juga atau total bobotnya. Kita sort tab
Di sini total jarak yaitu kita panggil solusi kok nggak bisa terpanggil ya? Oke, solusi terbaik. Nah, seperti ini. Selesai, jadi kita tinggal run file. Nah, bisa kita lihat di sini beberapa solusi brute force yang kita dapat. Jalur lintasan sampai ke F itu ada beberapa solusi, yaitu ada 12 dengan solusi terbaiknya atau terpendeknya itu adalah lintasannya itu adalah CBAF dengan total jarak adalah 11. Sama dengan simulasi yang kita buat tadi di sini. Jarak terpanjatnya itu CBAF, total jaraknya itu sama dengan 11. Kita bisa lihat di sini C yang kita dapat pertama kali adalah CBAF dengan total jarak itu 11. Nah, kemudian lintasan kedua yang kita dapat solusi kedua itu CBGF. Kita bisa lihat di sini CBGF dengan total jarak 28. Kemudian jalur lintasan ketiga itu yang didapat adalah CDGF. Kemudian kita lihat di sini. Di sini CDGF sebenarnya masih banyak ke bawah, tapi banyak sekali. Jadi kita langsung ke programnya saja, dan ini adalah hasil akhirnya. Kita menggunakan algoritma brute force dengan solusi shortest terpendek yang kita dapat. Jalur lintasannya adalah CBAF dengan total jarak 11. Itu saja penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.